Salam sejahtera, salam sehat selalu, siswaku yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar how to make invitation letter. Bagaimana cara membuat surat undangan. Yang sudah tentu ini sangat tidak asing lagi kepada siswaku semuanya. Siswaku yang saya banggakan, apakah itu invitation letter? Invitation letter is a document written or printed or spoken word conveying the message by which one is invited. Undangan adalah sebuah dokumen tertulis atau terprint atau kata-kata yang diucapkan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang diundang. It is used to, undangan digunakan untuk to invite someone to come, mengundang seseorang untuk datang. To invite people to join, mengundang orang untuk mengikuti. To ask someone to attend, mengajak seseorang untuk menghadiri. To ask people to take part in something, mengajak seseorang atau orang untuk ambil bagian dalam melakukan sesuatu. Siswaku yang saya banggakan, kinds of invitation, jenis-jenis undangan. Yang pertama adalah an invitation to have drinking, mengundang seseorang untuk minum, misalkan kopi atau teh. An invitation to have an eating, mengajak seseorang untuk makan breakfast, lunch, atau dinner. An invitation to play, mengajak seseorang untuk bermain volleyball, football, basketball, atau lainnya. An invitation to have a watching movie, mengundang seseorang ajak untuk nonton film. An invitation to party, mengundang seseorang datang ke pesta. Bisa juga an invitation to have holiday, mengundang seseorang untuk berlibur. Atau an invitation to a meeting, mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah rapat. Invitation to graduation ceremony, mengundang seseorang untuk menghadiri pesta kelulusan. An invitation to wedding party, mengundang seseorang untuk menghadiri pesta pernikahan atau undangan-undangan lainnya. Siswaku yang saya banggakan, ada dua jenis invitation. Yang pertama adalah informal invitation, digunakan dalam konteks tidak resmi. Kadang surat undangan disampaikan melalui pesan singkat, jadi suratnya bentuknya singkat atau berbentuk memo. Contoh informal invitation letter ada undangan pesta, party, undangan ulang tahun, birthday party, atau undangan makan malam, lunch, atau undangan yang lainnya. Siswaku, berikut contoh undangan dalam bentuk memo. Yang pertama, siswaku, di situ ada to Mirna, itu adalah kepada siapa undangan diberikan. Yang berikutnya adalah occasion atau eventnya apa. How about going to canteen after class? Bagaimana pergi kantin setelah pelajaran usai? I will wait for you in my class. Jody adalah yang menulis. Jadi yang paling atas itu kepada siapa, kemudian isi, kemudian penulis. Contoh berikutnya, dear my close friend Lala, I invite you to come to my birthday party Sunday 1 November 2020 at 3 p.m. in Sendang Ayu Restaurant, Jalan Solo, kilometer 6. I always wait for you.
Sincerely yours Kiki. Di sini undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun. Di sini lebih lengkap daripada memo tadi. Di sini ada harinya apa, tanggal berapa, jam berapa, kemudian tempatnya di mana. Contoh berikutnya, siswaku yang saya banggakan, bentuknya seperti ini. Jadi, my beloved friend Harry, I'll be very pleased if you could attend my graduation party Sunday, June 6th, 2021 at 2 p.m. in Villa Kalurang. Thanks for your coming, yours Vivi. Jadi bisa bentuk seperti ini siswaku. Ketika siswaku membuat undangan, jangan lupa kalimat pertama menggunakan ungkapan undangan. Tadi yang pertama ada kalimat how about, yang kedua I invite you to, yang ketiga ini I will be very pleased if you could. Atau siswaku bisa menggunakan would you like to, bisa would you like to come, would you like to go, would you like to attend. Atau bisa menggunakan I will be very happy if you come to. Atau bisa menggunakan I would like to invite you to. Siswaku yang saya cintai, berikutnya adalah formal invitation. Mempunyai format baku yang harus kita gunakan saat membuat surat undangan formal. Jadi formatnya baku siswaku. Kalau tadi yang informal tidak baku, bisa pendek, bisa lengkap, dan yang lainnya. Tapi kalau formal itu harus baku siswaku. Contoh formal invitation ada surat undangan pernikahan, wedding party, atau surat undangan wisuda, graduation ceremony. Yang perlu diperhatikan dalam formal invitation siswaku, yang pertama adalah written on card. Kalau formal ditulis dalam kartu, dalam bentuk kartu siswaku. Yang kedua, written in calligraphy style, ditulis menggunakan gaya kaligrafi. Mudahnya menggunakan tulisan berbentuk Latin siswaku. Yang berikutnya informal invitation, date and time, tanggal dan waktunya, written, ditulis dalam bentuk kata, not in number, tidak dalam bentuk angka. Jadi tanggal dan waktu ditulis dalam bentuk kata, bukan bentuk angka. Ini yang beda siswaku. Siswaku, berikut contoh daripada formal invitation. Lihat, yang pertama adalah Mr. and Mrs. Rianto. Jadi yang pertama itu person who invite, siapa yang menulis, itu di baris pertama. Di baris kedua, request the honor of your present, mengharap dengan hormat kehadiran kamu. Itu berisi request untuk hadir atau partisipasi. Di baris ketiga, formal invitation, itu adalah on the wedding ceremony of their daughter Eva Widevi. Ini adalah kinds of event. Kegiatannya apa? Kejadiannya apa? Itu di baris ketiga. Di baris keempat, on Friday the 22nd of October 2020, itu adalah date, tanggal of event, tanggal kejadian untuk kegiatannya kapan. Baris berikutnya ada at 9 o'clock, itu adalah waktu siswaku.
Kemudian di bagian berikutnya ada in Gedung Songo, Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap. Itu adalah place, tempat dari kegiatan atau kejadian. Siswaku yang luar biasa, di baris terakhir itu ada RSVP. Itu terjemahnya adalah Respondents Seal First Plate. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya please reply. Jadi di baris terakhir adalah bagaimana kita mengkonfirmasi atas undangan mau hadir apa tidak. Sini contohnya menggunakan konfirmasi dengan menggunakan telepon kepada si Hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konfirmasi menggunakan email untuk kehadirannya. Jadi kalimat terakhir itu adalah tentang konfirmasi, request for reply, permintaan untuk menjawab atau konfirmasi. Itulah contoh dari formal invitation siswaku. Siswaku yang saya banggakan, berikutnya adalah assessment. Ini tugas untuk bulan harian. Dari contoh tadi, undangan resmi. Yang pertama soalnya adalah what is the invitation about. Yang kedua, who invite. Yang ketiga, who will marry. Yang keempat, the word doctor in the third line refers to. Yang kelima, where do we attend the invitation. Yang keenam, how do we reply the invitation. Silakan aku jawab, kemudian dikumpulkan. Siswaku yang luar biasa, yang saya banggakan, yang kedua adalah make informal and informal invitation, membuat undangan resmi atau tidak resmi. Pilih salah satu, siswaku. Kalian membuat undangan formal atau tidak formal. Dengan ketentuan yang pertama, address to your friend, dialamatkan kepada temanmu. Yang kedua, containing more than 25 words. Undangannya mengandung lebih dari 25 kata, jadi minimal 26 siswaku. Yang berikutnya, the topic closest to your life activity. Topiknya siswaku itu closest, yang terdekat dengan kehidupan atau aktivitas kehidupan kalian. Usah yang susah-susah. Kemudian yang berikutnya, siswaku frame or decorate your invitation. Dibingkai atau dekorasi undangan yang kalian buat supaya menarik atau eye-catching. Siswaku, itulah pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Have a nice day. Salam sejahtera dan sehat selalu. Semoga Tuhan selalu membimbing kita dalam kebenaran. It's caught in the crossfire.